Duduk, duduk. Sebentar. Ada yang lewat. Maaf, maaf. Ada lewat. Terlewat. Yang sangat penting. Duduk. Duduk dulu. Sabar, sabar, sabar. Duduk dulu. Duduk dulu. Dasarkan kitab Asyarhul Maisur yang sudah Abah katakan tadi. Suara ini bukan suara Abah saja, tapi suara pintu-pintu, setiap pintu satu, dan suara yang mengangkat pintu, dan suara yang mengangkat Kangjeng Nabi Muhammad, dan surat Yasin ayat 17, dan surat An-Naml ayat 15. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka Abah sudah menetapkan, memutuskan, memastikan calon wakil presiden tahun 2024. Mudah-mudahan beliau mau menerima. Kalau mau menerima jadi orang, wajib menerima. Belum pernah ketemu, belum pernah tahu, belum pernah lihat fotonya. Jenderal Muhammad Andika Perkasa. Jenderal Haji Muhammad Andika Perkasa, calon Wapres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys, jumpa lagi bersama saya Givanis. Oke, tadi kita sudah melihat secara bersama dengan mata kepala sendiri secara bersamaan. Di mana Abah Aos ya, seorang tokoh ulama, memutuskan dan menentukan Wapres di tahun 2024 itu Jenderal Muhammad Andika Perkasa. Oh, memang hebat juga Abah Aos ini, teman-teman. Oke guys, jadi bagaimana ya teman-teman? Abah Aos ini semakin hari semakin melenceng dari identitas dan statusnya, teman-teman. Abah Aos ini seorang tokoh ulama, tapi saya lihat semakin hari semakin tambah parah dalam partisipasi Abah Aos ini di dunia politik, teman-teman, tanpa menyadari siapa status saya, ya. Tentu ini sangat bahaya, teman-teman, ya, sangat bahaya. Dan ini kualitas agama ini sangat menurun, ya, sangat menurun ketika seorang tokoh ulama berbaur secara berlebihan dalam politik, teman-teman. Dan pernyataan Abah Aos ini sudah beredar luas di media sosial, teman-teman. Mulai dari sebut Anies Baswedan Imam Mahdi, Rocky Gerung utusan dari Allah. Dan ini Abah Aos berusaha untuk memutuskan dan menentukan di mana Jenderal Andika Perkasa sebagai Wapres di tahun 2024. Oke teman-teman, apakah ini sangat luar biasa atau di luar biasa, atau apakah membiasakan hal yang tidak biasa dilakukan oleh tokoh ulama? Tentu saja. Ya, ini sebenarnya hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh ulama ketika terjun ke dunia politik dengan berlebihan. Ya, oke guys, di sini saya juga tidak mau berkomentar banyak. Saya mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk simak bersama-sama cuplikan video komentar dari netizen terhadap Abah Aos, ya. Oke teman-teman, mari kita langsung gas. Ini ya, menetapkan dan memutuskan satu, tidak menerima pengakuan Ki Haji Abdul Ghaus SM sebagai mursyid ke-38 Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dua, tidak menerima pengakuan Ki Haji Abdul Ghaus SM sebagai penerus guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Syekh
Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu an. 3. Tidak lagi mengakui Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS sebagai wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. 4. Memerintahkan kepada Kiai Haji Abdul Ghaus SM dan KHMS untuk tidak lagi menggunakan nama, simbol, serta segala atribut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam berbagai kegiatannya, dan menarik semua buku dan terbitan cetak maupun elektronik yang mereka buat yang berkaitan dengan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, terutama buku Ukudul Juman dan Suryalaya Bukan Panggung Sandiwara. Tolonglah para penegak hukum di bangsa ini harus segera menginterogasi manusia-manusia kurang ajar seperti ini, bahwa ulama seperti Abah Aus ini adalah pelacur agama. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan bahwa Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Tentu ini adalah sebuah ajaran sesat, dan sudah sepantasnya manusia atau ulama bejat seperti ini harus ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Inilah manusia-manusia yang bikin gaduh di bangsa ini, manusia-manusia provokator. Abah Aus, katanya kemarin baru pulang dari surga ya? Pasti bawa oleh-oleh dong. Penasaran oleh-olehnya apa tuh? Dompet. Ah, nggak percaya. Masa sih ada dompet dari surga? Yang bener aja, Bah. Percaya syukur, tidak masa bodoh. Itu tulisannya apa, Bah? Tulisannya S. Hah? S? S itu singkatan dari apa? Surga. Surga. Itu warnanya apa? Warnanya apa? Biru ini. Dongker. Mau dongker mau apa, pokoknya biru aja. Di dalamnya isinya apa itu, Bah? Di dalamnya dolar. Dolar. Dolar apa? Amerika. Dolar Singapura. Emang itu berapa dolar? 100. Sekarang gini, Bah. Kan Pak Anies tuh udah dikasih gelar Imam Mahdi, udah dikasih jimat dari surga berupa dompet. Nah, kalau seandainya Pak Anies Baswedan tidak menjadi presiden ke-8, Pak Anies disuruh kemana sama Abah? Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Calon Presiden 2024 ada Bapak Prabowo, ada Bapak Anies Baswedan, ada Bapak siapa lagi? Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, kalau Pak Anies itu sebenarnya orang baik, taat beragama, cuman sayang di belakang-belakangnya tuh mafia-mafia, taulah mafia-mafia NKRI, tahu sendiri kan, yang bikin ricuh, bikin kegaduhan dan sebagainya. Kalau Pak Anies sih orang baik, cuman di belakangnya Pak Anies itu bahaya semua, ya kan? Seperti kemarin kasusnya Pak Ahok dengan penistaan agama itu, nah itu kan yang ngerjain siapa sih? Ya di belakang-belakang Pak Anies itu, ya kan? Hebat ya mereka ya, bisa menjatuhkan seorang Bapak Ahok begitu. Pak Anies sehat selalu ya, semoga di belakangnya Pak Anies nanti orang-orang baik. Jadi biar siapa tahu aku bisa memilih Pak Anies. Tapi mohon untuk sekarang, mohon maaf dulu. Saya pilih siapa ya? Pak Anies atau Pak Ganjar atau Pak Prabowo ya? Aku belum ada pilihan. Kalau Pak Prabowo sih aku enggak. Partai-partainya yang dipegang Pak Prabowo tuh di Bali aja, partainya yang dipegang Pak Prabowo tuh arogan-arogan semua, serius. Aku kemarin habis mengalami kearogansian seorang oknum partai dari partainya Pak Prabowo. Pantatku disenggol pakai mobil gitu. Arogan, serius, di Bali tuh arogan-arogan partai tersebut. Ya, kayaknya
nih Rocky Gerung sebagai Rasulullahnya. Ya Allah ya Robbi, dunia mau kiamat. Ya, ada seorang yang namanya Abah Aos ya, mengabdi di pesantren sampai puluhan tahun jadi begini. Ambruk dengan 5 miliar. Kalau Allah tidak melahirkan orang ini yang sekarang ada di sini, hari ini matahari tidak akan keluar. Bohong. Profesor Dr. Rocky Gerung, utusan Allah, Rasulullah. Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Tak akan berhenti aku berkelana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Umat muslim sedunia berduka cita atas terutusnya Rasul baru Rocky Gerung dan atas diutusnya Anies Rashid Baswedan sebagai Imam Mahdi oleh seseorang yang memiliki gelar Al-Alim Al-Alamah. Ada satu kisah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau riyadhah, ada seberkas cahaya yang menghampiri beliau dan mengaku sebagai Tuhan. Lalu cahaya tersebut berkata, telah aku halalkan untukmu setiap sesuatu yang diharamkan. Lalu apa yang menjadi jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau menjawab, enyahlah engkau wahai setan terkutuk. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita tidak boleh menerima sesuatu secara mentah-mentah lalu menelannya. Walaupun sesuatu tersebut dikatakan atau diberikan oleh orang yang memiliki derajat yang mulia. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ada satu kaidah fikih yang mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu ini tergantung pada tujuan-tujuannya. Dan kaidah ini memiliki beberapa kaidah turunan, yang satu diantaranya mengatakan maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Tujuan-tujuan ucapan ini tergantung pada orang yang mengucapkan. Sehingga dari sini bisa ditarik kesimpulan juga bahwasanya sesuatu yang diucapkan oleh beliau mungkin secara eksplisit langsung mengarah pada sesuatu yang kita pahami secara syariat. Namun harus kita kembalikan kepada beliau apa yang menjadi maksud dari ucapan beliau. Sekali lagi, saya sebagai santri dengan segala keterbatasan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kita juga tetap harus menghormati keilmuan dan derajat beliau. Namun pada batasan-batasan syariat, kita harus kembalikan semua itu kepada jam'ul ulama atau segolongan ulama yang ulama ini adalah ulama mayoritas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Bukan lari pagi foto-foto untuk diposting, bukan. Macam Ganjar lari pagi, alah lagu lama. Ya, oke guys, jadi seperti itu videonya, dimana berbagai jenis upaya dan usaha Abah Aos untuk menyukseskan politiknya untuk mendukung Anies Baswedan, di mana peralatkan agama sebagai fondasi dasar untuk sukseskan politik Anies Baswedan. Ya, tentu saja Abah Aos peralatkan agama karena Abah Aos itu salah satu tokoh ulama terkemuka, teman-teman. Jadi mau menyukseskan politik Anies Baswedan dengan cara apa lagi? Ya, tentu saja karena statusnya sebagai tokoh ulama, ya fondasinya itu agama, dan itu juga tentu harus mendapatkan resiko yang besar juga, apalagi politik di Indonesia ini harus politik yang bersih ya. Di tahun politik 2024 itu harus bersih dan angin segar demokrasi semoga juga harus tercapai ya. Itu harapan kita semua, teman-teman. Akan tetapi dengan hadirnya sosok Abah Aos ini seorang tokoh ulama, di mana campur aduk
sistem agamanya itu dalam sistem politik. Tentu ini sangat fatal ketika Aba Aus terjun ke dunia politik, apalagi secara berlebihan, teman-teman. Di mana pernyataan Aba Aus ini sudah menjadi kontroversi di media sosial antara pro dan kontra, dan tentu ini angin segar demokrasi sangat merusak, teman-teman, sangat merusak, ya. Aba Aus ini seorang tokoh ulama, dia lupa siapakah status Aba Aus itu yang sebenarnya. Aba Aus ini saya lihat semakin hari semakin parah, ya, dalam upaya untuk sukses politik Anies Baswedan berkedok agama tanpa menyadari siapa status Aba Aus sendiri. Tentu ini juga sangat merusak kualitas agama, teman-teman. Dan elektabilitas politik Anies Baswedan malah ini semakin menurun. Ya, kenapa saya katakan semakin menurun? Karena masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah pintar, apalagi sekarang ini eranya digital, ya. Informasi yang sebenarnya membutuhkan 1 bulan lebih untuk sampai ke seberang sana, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi pakai waktu, teman-teman. Hitungan detik saja. Teman-teman kita di seberang sana, saudara-saudara kita di seberang pulau, di seberang samudra, benua, mereka sudah mendapatkan informasi apa yang diungkapkan oleh pelaku media sosial. Jadi teman-teman, ini sangat fatal, ya. Di mana pernyataan Aba Aus ini berbagai jenis variasi, teman-teman, berbagai jenis variasi, mulai dari sebutan Anies Baswedan titipan Imam Mahdi, ya, yang memilih Anies akan masuk surga dan tidak memilih Anies Dajjal masuk neraka. Bagaimana mungkin tokoh ulama seperti ini? Ini salah satu mengancam keberadaan demokrasi kita saat ini, teman-teman, ya, tanpa disadari. Di mana Aba Aus ini memberi ancaman kepada saudara-saudara yang umat Muslim, memaksa untuk memilih Anies Baswedan dengan cara untuk menakut-nakuti teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama Islam, dengan ancaman yang tidak pilih Anies akan dajjal masuk neraka. Tentu ini sangat bahaya. Ini salah satu ancaman, ya, ancaman yang sangat besar, teman-teman. Di mana dalam sistem demokrasi kita, dalam sistem pemilihan kita, untuk memilih seorang pemimpin itu secara demokrasi dan dilangsungkan dengan luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Dalam arti bebas, tidak ada keterpaksaan dari orang lain, ya. Di sini Aba Aus memaksa seseorang, ya, memaksa seseorang agar terpilihnya Anies Baswedan dengan ancaman yang tidak pilih Anies Baswedan masuk neraka, yang pilih Anies Baswedan akan masuk surga. Ini sangat berbahaya, ya. Sudah saatnya tokoh ulama seperti Aba Aus ini tentu harus segera ditertibkan mulutnya yang sangat kotor itu. Ini sangat berbahaya, guys, ya. Ini negara demokrasi. Negara demokrasi, negara yang memiliki undang-undang konstitusi, ya. Politik Anies Baswedan, elektabilitasnya itu sangat menurun dengan hadirnya seorang tokoh ulama, Aba Aus, yang sangat menjijikan, ya. Aba Aus berusaha dengan segala cara meracik
segala sistem keagamanya itu diracik dan dikumpulkan menjadi satu dalil agar orang-orang percaya. Akan tapi saya mengajak kepada teman-teman semua juga, apa yang diungkapkan oleh Aba Aus ini kita harus berpikir secara akal sehat, naluri pikiran yang sehat juga, ya, agar tidak terjebak dalam ancaman-ancaman yang diungkapkan oleh Aba Aus, ya. Oke teman-teman, jadi ini sangat fatal guys. Lalu bagaimana menurut teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke? Oke, mari kita memberikan komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.